Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan dan mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Senantiasa mudah-mudahan kita diberikan kemuhaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah karam, waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam hal ini kaitannya dengan asbabul hadas. Terakhir kemarin kita bicara persoalan tidur ya. Jadi kalau tidurnya nyender, ya kalau hari Jumat tuh ya, jangan nyari tiang kalau mau tidur. Iya, di tengah-tengah masjid. Soalnya batal wudunya kalau nyender. Wattafaqu ala anna naumal mudtaji wal muttaqi yang kudul wudu. Jadi ulama itu sudah sepakat tuh. Orang yang tidur belonjor, orang tidur nyender, itu wudunya batal. Karena biasanya orang nyender itu pasti enggak tegap ya, pasti agak doyong ke belakang. Kemudian wakhtalafu fi man nama ala halatin min ahwalil musallin. Jadi ulama kita juga berbeda pendapat buat orang yang tidur dalam posisi sholat. Ada juga kan orang lagi sholat mah tidur, bocah yang banyak itu mah. Jadi saking ngantuknya jadi ngikut sholat. Giliran orang tahiyat dia tidur, giliran orang lagi diri dia tidur. Nah itu kemungkinan itu terjadi. Yang tua aja kadang-kadang begitu, lagi sholat subuh ngantuknya ngikut sholat berjamaah. Orang baca surah panjangan surahnya, dia tidur sambil diri, ya udah goyang sono goyang sini. Kelihatan tidurnya, kenapa begitu dia goyang-goyang kiri kanan kaget. Nah itu berarti dia sedang tidur. Ada orang seperti itu. Bagusnya sih kalau orang tidur ngantuk, selesaikan dulu tidurnya, baru sholat. Karena tidur ke dalam sholat itu kan kita disuruh khusyuk lah, bagaimana mau khusyuk? Apa saking khusyuknya kali dia tidur? Nah itu sama dengan orang lapar makan dulu baru
sholat. Karena kata Nabi, la sholata bi hadrit ta'am, makanan udah siap, lapar. Walaupun dia tidak lapar, makanan udah disiapin, ya udah makan aja dulu baru sholat. Daripada sholat mikirin makan, mendingan makan mikirin sholat. Nah, itu. Jadi ulama kita berbeda pendapat terhadap orang yang tidur dalam posisi sholat, umpama pada saat dia duduk dan sebagainya. Faqala Abu Hanifah la yantaqidu wudu'uhu wa in tala naumuhu. Kata Abu Hanifah, orang yang tidur dalam posisi sholat tidak batal wudunya walaupun tidurnya panjang. Nah, itu. Ya, ini yang bahaya kalau jadi imam tidur. Nah, itu orang jadi makmum belakang bingung. Kalau makmumnya tidur nggak jadi masalah. Lah kalau imamnya tidur repot amat urusan. Nah, itu. Jadi tidak batal wudhu kita kalau kita dalam keadaan tidur dalam sholat. Kemudian fa in waqa'a ala janbihi au idtaja'a intaqada. Jadi kalau kata beliau, kata Abu Hanifah, walaupun kemudian tidurnya itu agak kedepanan, doyong ke depan, itu tidak membatalkan wudhu kita. Apabila orang itu tidurnya, pertanyaan bagaimana kalau kemudian tidurnya itu miring atau doyong ke depan atau kemudian ke belakang atau kemudian dia belonjor, maka sudah pastinya itu membatalkan wudhu. Jadi ada orang sholat karena saking tidurnya jadi jatuh ke depan. Yang duduk nih tiba-tiba jatuh ke depan atau dia jatuh ke belakang, nah, itu maka batal wudhunya. Itu udah pules banget, itu mah udah sampai dia jatuh. Jadi itu batal. Wa qala Malik yantaqidu fi halir ruku'i was sujudi idza tola dunal qiyam wal qu'ud. Kalau Imam Malik bilangnya batal wudunya orang kalau posisi lagi ruku tidur. Ada begitu ya? Orang lagi ruku tidur bisa nyunsep. Ruku tidur, sujud tidur. Dan tidurnya itu posisinya posisi ruku sujud tadi tidurnya panjang, lama tidurnya. Dunal qiyami wal qu'ud, selain pada saat dia berdiri dan duduk. Jadi kalau orang ruku tidur panjang, batal wudunya. Sujud, terus tidurnya lama, batal wudunya. Tapi kalau dia diri, sholat, panjang tidurnya, dia duduk, tahiyat, anggap begitu ya, tasyahud, panjang tidur ya,
itu tidak membatalkan wudhu menurut Imam Malik. Jadi ruku, sujud, tidur panjang batal wudhunya, karena posisi pantat itu tidak lagi tertutup, terbuka kan. Posisi orang lagi ruku terbuka pantatnya, posisi dia sujud pasti terbuka pantatnya. Jadi kalau tidurnya panjang, yaitu dianggap batal wudhunya. Mau dia kentut mau kagak, tetap secara hukum batal wudhunya. Sebetulnya si tidur itu tidak membatalkan wudhu, tetapi penyebab munculnya kemungkinan menyebabkan timbulnya hadas, karena posisi pantat lagi terbuka saat dia ruku, posisi pantat terbuka ketika dia sujud. Siapa yang mengempet-ngempet pantatnya lagi ruku? Kan kagak ada. Ngempet-ngempetin pantatnya pada saat dia sujud, kan enggak. Nah, sebab itu yang dimasalahin, ruku dan sujud, sama Imam Syafi'i, sama Imam Malik. Kalau diri sama duduk, diri itu orang bisa ngempet pantatnya, dia jepit bisa. Itu kalau dia lagi sholat nahan kentut, dia kan pantatnya diempet-empetin, dia tutup biar supaya bisa menahan kentutnya. Begitu juga ketika dia duduk, nah itu kan karena rapat pantatnya di lantai, atau ketika dia duduk iftiros kan masih ketutup. Jadi kalau ruku sama sujud dalam posisi tidur dan panjang tidurnya batal wudhunya menurut Imam Malik, selain kalau dia berdiri dan duduk. Paham aja dah. Saya nggak mau nanya paham apa kagak, yang bener-bener dengerin baik. Ntar bisa dilihat di YouTube. Wa qala Syafi'i fil jadid, dalam pandangan Imam Syafi'i pada pendapat beliau yang baru, ya, pendapat beliau yang jadid, artinya yang baru, innama mumkinan maq'adahu lam yantaqidu wa illa intaqada. Kalau orang itu tidur mungkinan maq'adahu, dan orang itu masih berada pada posisi duduknya yang awal, dalam posisi duduknya awal, umpamanya kita duduk tawarruk, tasahud akhir, sepanjang dia masih duduk di tempat sholatnya, lam yang takidu, tidak batal wudhunya, sepanjang dia berada pada posisi sholatnya atau di tempat duduk waktu dia sholat. Wa illa, tapi kalau dia pindah duduknya maka batal wudhunya. Jadi orang itu tetap berada pada posisi sholatnya. Kan ini orang lagi ngomongin masalah tidur dalam sholat. Jadi kalau dia masih berada pada posisi duduk dari sholatnya, itu tidak batal wudhunya. Tapi kalau sudah pindah tempat duduknya, maka batal wudhunya. Wa qala fil qadim, dan beliau Imam Syafi'i pada pendapatnya yang pertama, la yang taqidu ala hayatin min ayhatis sholah. Tetapi beliau juga punya pendapat yang
terdahulu, bahwa di mana beliau mengatakan tidak batal wudunya seseorang yang tidur dalam posisi apapun di dalam sholatnya. Itu jadi tidak batal wudunya. Jadi beliau itu ada dua pendapatnya. Pendapat yang baru mengatakan bahwa kalau orang itu duduk dalam sholatnya dan tetap berada pada posisi itu, maka kalau dia tidur tidak batal wudunya, kecuali kalau dia pindah tempat duduknya, batal wudunya. Tetapi pendapatnya beliau yang dulu itu menyatakan posisi bagaimanapun orang duduk dalam sholat, ketika dia tidur dalam sholat, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian wa'an Ahmad riwayatun, Imam Ahmad punya beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Al-Mukhtar, yang dipilih oleh beliau, annahu intala naumul qaim wal qa'id war raqi was sajid fa alaihil wudu'u. Beberapa pendapatnya Imam Ahmad, dan yang dipilih atau yang mungkin dianggap yang terbaik dari pendapatnya adalah bahwa sesungguhnya orang yang panjang tidurnya, lama tidurnya, pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, pada saat dia ruku, pada saat dia sujud dalam sholat, fa'alaihil wudu'u, maka dia wajib untuk berwudu kembali. Berdiri sholat, kepanjangan, kelamaan tidur, ya harus wudu lagi. Dia duduk dalam sholat, kepanjangan tidurnya, kelamaan, dia harus wudu. Ruku, dia tidur kepanjangan, kelamaan, wudu. Sujud, kelamaan tidurnya dalam sujud, maka dia harus berwudu. Bapak pernah nggak ngalami sih? Pernah? Enggak, belum? Belum pernah ya? Berarti hebat. Hebat. Soalnya yang bisa ngalami begitu orang. Kalau kecapean, saya pernah sholat asar udah terlalu capek, karena dari kemarin itu udah capek, nggak istirahat. Giliran saya sholat asar tuh tahiyat, tidur saya, ketiduran. Tahiyat, tasawud akhir, tidur entah berapa detik, berapa menit, tersentak bangun. Nah, itu tidak batal wudunya. Ya, langsung aja terusin, terus salam, tidak apa-apa. Banyak orang karena kecapean, nggak sempat istirahat, ya itu bisa terjadi. Yang biasa sering terjadi itu buat anak-anak, dibangunin sholat subuh ayahnya, ngikut ke masjid, dia tidur, sholat sambil tidur. Ada yang nyender di tiang, nyender di dinding kalau dia sholat, karena dia tidur. Tapi itu buat anak-anak memang kita harus biasakan, paksain dia selalu datang ke masjid berjamaah. Saya itu ngelihat pengalaman di masjid saya di Rempoa, itu bapaknya rajin ke masjid 5 waktu.
Itu anaknya masih kecil banget, masih kecil, belum sekolah, diajak terus setiap sholat berjamaah. Saya salut banget. Saya kalah sama dia, jelas jauh kalahnya. Diajak tuh anak, sampai sekarang tuh anak udah SMA masih terus ngikut bapaknya sholat. Luar biasa itu anak. Yang luar biasa itu bapaknya, bukan anaknya. Dari mulai kecil dia belum sekolah itu ngikut. Sampai sekarang tuh anak udah gede banget, masih tetap ngikut sama ayahnya. Sholat berjamaah, luar biasa. Anak kita mah sekali doang ngikutnya, udahnya udah kagak. Apalagi udah gede, udah kagak bakalan dah ngikut bapaknya. Diajak ke mall aja dia kagak mau. Nah dia apalagi diajak ke musola, diajak ke masjid. Itu saya salut sama ayahnya, hebat dalam mendidik. Jauh, kalau saya cuma bisa ngomong doang, jauh sekali. Itu saya kalau ketemu tuh orang salut banget. Karena memang saya kalau di aroma selalu ketemu orang. Jadi kembali tadi pendapatnya Imam Ahmad bahwa kelamaan tidur dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, maka harus mengulang wudunya. Mengulang wudunya berarti dianggap batal wudunya. Qala al-Khattabi, hadhihi asahhur riwayat wala farraqa inda Syafi'i baina tulin naumi wa qasri. Wa in ra'al manamat madama mumakkinan maq'adahu minal ard. Idan naumu laisa bihadasin fi nafsihi wa innama huwa maghannatun dil hadas. Jadi menurut Imam Al-Khattabi, inilah pendapat yang paling sahih di antara riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu. Wala farraqa inda Syafi'i baina tulil naumi wa qasri, dan Imam Syafi'i tidak membedakan mau lama tidurnya, mau cepat tidurnya. Beliau tidak membedakan, sama aja mau lama mau cepat. Sepanjang tidurnya itu tetap berada pada posisi dari awal, tidak pindah. Ya, jadi tetap pada posisi awalnya waktu dia sholat, terus kemudian tidur lama, atau cuma sebentar tidurnya. Sepanjang dia masih berada di tempat tidur, maka dianggap tidak batal wudunya. Kenapa? Karena tidur itu bukan hadas. Tidur itu bukan hadas. Yang hadas itu kentut. Tidur itu bukan hadas, bukan najis. Jadi tidak berhadas orang tidur. Tetapi tidur itu memungkinkan munculnya hadas. Jadi hanya penyebab munculnya hadas saja, bukan tidurnya. Bukan tidurnya yang bukan tidurnya yang hadas, menimbulkan hadas, bukan, tetapi dia bisa memungkinkan munculnya hadas yang lain karena ketiduran. Itu pasal mengenai tentang orang sholat tidur. Ya, saking capeknya, saking ngantuknya, dia tidur. Tapi bagusnya sih selesaikan dulu tidurnya baru sholat. Tetapi kalaupun dia tidur dalam sholat, pada intinya tidak batal wudunya. Kalau nggak batal wudunya berarti nggak batal
sholatnya. Karena wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Nah, itu. Faslun, kemudian pindah lagi. Penyebab munculnya hadas wal kharijun najas minal badani min ghairi sabilaini karro'afi wal qai'i wal fasdi wal hijamah la wudu'a minhu inda Syafi'i wa Malik. Jadi apa namanya? Najis yang keluar, najis yang keluar dari badan kita, najis yang keluar dari badan, yang najisnya tidak melalui dubur dan kubulnya, tidak keluar dari dubur sama kemaluannya. Ada najis yang keluar dari apa namanya, tubuh kita, tapi tidak melalui kedua jalan yang terkenal, yaitu kubul dan dubur. Wa karru'afi itu seperti mimisan orang lagi sholat, mimisan. Kemudian muntah sholat, mungkin masuk angin kali ya, sholat muntah. Kemudian ada darah karena apa? Berbekam, keluar darah. Ya nggak ada sih orang lagi sholat berbekam, ya mungkin aja bekas bekamnya masih keluar darah, ya, darah bekam. Maka Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah bi wujubil wudu'i minad dam idza sala wal qai' idza mala al fam. Kalau Abu Hanifah mengatakan bahwa wajib dia wudu kalau darah itu mengalir. Kalau mengalir berarti itu banyak. Kalau sekedar keluar berarti kan nggak banyak. Tapi kalau sudah mengalir berarti darahnya banyak. Ya wajib wudu lagi, wajib wudu. Kan ada orang kalau mimisan nggak berhenti. Itu, jadi itu wajib wudu. Karena darah itu najis. Wal qai' idza mala al fam. Kalau muntahnya banyak, sehingga muntahnya itu memenuhi rongga mulutnya, penuh mulutnya. Karena dia lagi sholat, dia tahan, akhirnya itu muntah ngumpul dalam mulut. Itu harus berwudu lagi. Kalau harus berwudu lagi berarti harus membatalkan sholatnya. Disuruh wudu itu berarti sudah batal sholatnya. Misal terlalu panjang, maka dia wajib wudu, berarti batal sholatnya. Harus keluar dari sholat. Muntah, ditahan penuh mulutnya, sudah berarti batal wudunya, batal pula sholatnya. Maka ia harus
berwudu kembali menurut Abu Hanifah. Wa qala Ahmad in kana katsiran fahishan naqad. Kata Imam Ahmad, kalau darahnya banyak, muntahnya banyak, maka itu membatalkan wudu. Ya, jadi hampir sama. Jadi kalau banyak darahnya walaupun tidak mengalir, darahnya banyak, muntahnya banyak, maka batal wudunya. Itu dari salah satu riwayat beliau. Dan salah satunya adalah wa in kana yasiran fa anhu riwayatan. Sementara beliau memiliki juga riwayat dua mengenai tentang persoalan keluarnya darah, keluarnya muntah yang sedikit. Nah ini kalau tadi banyak dipastikan batal, tapi kalau sedikit kemudian beliau punya pendapat dua. Bisa jadi batal, bisa juga tidak batal. Nah itu pendapat beliau. Wa in kana yasiran fa anhu riwayatani. Ada dua pendapat beliau berkaitan dengan muntah yang sedikit, darah yang sedikit. Nah, bisa kemungkinannya batal, bisa kemungkinannya tidak batal. Tapi kalau sudah banyak, beliau berpendapat harus mengulang wudunya. Jadi ulama kita begitu. Jadi dari banyak ulama mengeluarkan pendapatnya. Dari sedikit kemudian dia sendiri yang mengeluarkan pendapatnya supaya jelas. Kalau banyak pendapatnya batal, kalau sedikit dua pendapat, mungkin dia batal, mungkin juga tidak batal. Kalau Abu Hanifah jelas, kalau darah mengalir dan muntahnya memenuhi ruang mulutnya, maka wajib berwudu. Nah itulah penyebab-penyebab munculnya hadas. Pertama tadi masalah tidur, sekarang masalah keluarnya najis dari badan tapi tidak melalui dubur dan kubul kita. Baik, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah mudah-mudahan kasih umur panjang, sehat walafiat, bisa nyambung lagi minggu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian di pagi ini mudah-mudahan